Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis dari ekosistem serta interaksi antar organisme. Kemarin kita sudah mengenal apa itu ekosistem. Pada intinya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan tipenya, ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem akuatik atau air, ekosistem terestrial atau darat, dan ekosistem artifisial atau buatan. Ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang dimana lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di dalam air serta amfibi yang bisa hidup di dua alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik itu masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Contoh dari ekosistem akuatik adalah ekosistem sungai, ekosistem laut, dan juga ekosistem danau. Sementara itu, ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di dalam daratan, dan lingkungannya pun ditentukan oleh suhu serta curah hujan. Ekosistem terestrial ini juga memiliki perairan sebagai pelengkap dari ekosistemnya. Contoh dari ekosistem terestrial ini seperti hutan, padang rumput, dan juga sabana. Nah, kalau untuk ekosistem artifisial adalah sebuah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti ekosistem bendungan, kebun, terus akuarium, ataupun sawah irigasi. Nah, di dalam sebuah ekosistem pasti akan ada yang namanya interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini ada bermacam-macam, seperti simbiosis, kompetisi, predasi, antibiosis, netral, dan juga alelopati. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis ini merupakan hubungan yang terjadi antar dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua individu yang terlibat. Contohnya burung jalak yang memakan kutu di atas punggung kerbau. Nah, kedua organisme ini itu saling menguntungkan karena si burung jalak itu akan mendapatkan makanannya serta si kerbau akan terhindar dari kutu. Nah, berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme itu merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Contohnya seperti ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora ini mempunyai alat semacam penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau pada ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan dari ikan hiu itu berupa remah-remah dapat dimanfaatkan oleh ikan remora. Nah, ikan remora juga itu diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran dari ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Jadi, ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jenis simbiosis lainnya itu berupa simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan simbiosis yang dimana ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya seperti nyamuk yang menghisap darah manusia. Nah, masih ada satu lagi jenis dari simbiosis, tadi saya lupa, yaitu jenis simbiosis amensalisme. Berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme yang dimana yang satu diuntungkan dan yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Untuk amensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya seperti gulma dengan tanaman padi. Gulma ini merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Gulma ini dapat menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan juga cahaya. Pada tanaman padi, gulma seringkali menjadi masalah yang cukup serius
karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Pada simbiosis ini, tanaman padi itu mengalami kerugian, sedangkan gulma tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, jadi itu ya salah satu jenis dari interaksi antar organisme yang bernama simbiosis. Jenis interaksi antar organisme yang lainnya adalah kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan yang terjadi antar dua spesies. Biasanya didasarkan oleh persaingan kawin atau perebutan wilayah. Kompetisi ini dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan juga interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya seperti kompetisi antar kuda Nil untuk memperoleh pasangan. Sedangkan untuk interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda. Nah, jadi itu ya interaksi kompetisi. Interaksi selanjutnya adalah predasi. Predasi ini merupakan interaksi antar pemangsa dan juga yang dimangsa. Nah, jika kita lihat seekor singa yang sedang mengejar mangsanya, maka itu termasuk salah satu contoh dari interaksi predasi. Selanjutnya adalah antibiosis. Antibiosis ini merupakan bentuk interaksi di mana suatu organisme menghasilkan zat antibiotik yang akan menghambat atau mematikan organisme lain. Contohnya yang sering terjadi pada mikroorganisme, seperti jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik dan dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus. Selanjutnya adalah interaksi netral. Nah, jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lainnya, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup dalam satu ekosistem saja, tidak ada persaingan dan juga mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Mereka tidak merasa dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah kambing dengan burung. Kambing pada kesehariannya itu memakan rumput, sedangkan burung memakan biji-bijian. Nah, dengan begitu keduanya memiliki tujuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah alelopati. Interaksi alelopati merupakan senyawa kimia yang terdapat pada tubuh tumbuhan, yang dimana senyawa itu dikeluarkan dan disebar ke lingkungannya. Nah, ini dapat menghambat individu lain tumbuh. Contohnya seperti di sekitaran pohon eukaliptus itu terkadang tidak ditumbuhi oleh tanaman. Nah, ini dikarenakan eukaliptus menghasilkan zat fenolik yang dapat bersifat racun bagi tumbuhan lain. Paham ya?